Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai anatomi sistem endokrin. Jadi, yang pertama, apa sih sistem endokrin itu? Sistem endokrin adalah kumpulan dari beberapa kelenjar yang nantinya setiap kelenjar ini akan mengeluarkan hormon-hormon yang nantinya akan melaksanakan atau melakukan perjalanan menuju ke sel-sel target tertentu melalui aliran darah. Hormon juga memiliki fungsi-fungsi yang spesifik seperti untuk mengatur pertumbuhan, metabolisme tubuh, suhu, dan perkembangan reproduksi. Layaknya sistem saraf, sistem endokrin ini dapat berfungsi juga sebagai sistem regulator tubuh. Namun bedanya dengan saraf, sistem endokrin ini akan bekerja atau berinisiasi dengan lambat. Untuk pusat kontrol utama dari sistem endokrin itu sendiri ada di hipotalamus. Dan kelenjar endokrin dapat ditemukan di seluruh tubuh dan memiliki beberapa peran yang berbeda. Kelenjar dan organ endokrin utama yang tercantum adalah ada hipotalamus, ada hipofisis atau pituitary gland, ada kelenjar pineal atau pineal gland, terus ada kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, dan kelenjar pada gonad, yaitu testis pada laki-laki dan ovarium pada perempuan. Oke, kita lanjut ke organ yang pertama, yaitu hipotalamus. Seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, untuk hipotalamus itu sendiri merupakan organ yang mengontrol atau organ kontrol utama pada sistem endokrin. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja batas-batas dari hipotalamus itu sendiri. Yang pertama, untuk batas anterior. Untuk batas anterior itu sendiri ada yang namanya anterior commissura, terus ada lamina terminalis, dan ada chiasma opticus atau chiasma opticum. Itu untuk batas anterior. Untuk batas dari inferior dari hipotalamus, itu ada namanya infundibular stalk. Ini yang nantinya akan bermuara ke hipofisis. Untuk yang selanjutnya, untuk batas yang superior. Untuk batas superior itu sendiri, ada yang namanya sulcus hypothalamica. Itu bagian superior. Jadi aku ulangi ya, untuk batas yang anterior ada yang namanya commissura anterior, lamina terminalis, sama chiasma opticus. Untuk batas yang inferior ada infundibular stalk yang nantinya akan menuju ke hipofisis atau glandula pituitari, dan untuk batas dari superior itu ada sulcus hypothalamica. Selanjutnya adalah fungsi dari hipotalamus. Apa sih fungsi dari hipotalamus itu? Fungsi hipotalamus adalah mengendalikan sistem endokrin dengan dua cara atau dua jalur, yaitu cara secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk secara langsung itu sendiri nanti ada hubungannya dengan hipofisis posterior atau neurohipofisis, dan secara tidak langsung nanti ada hubungannya dengan hipofisis anterior atau adenohipofisis. Nah, untuk kontrol langsung itu sendiri nantinya ada dua nukleus dalam hipotalamus yang berperan dalam produksi hormon. Di antaranya adalah nukleus paraventrikular dan ada nukleus supraoptikus yang nantinya akan menuju ke hipofisis posterior atau
neurohipofisis nantinya akan membantu dalam produksi hormon ADH dan hormon oksitosin. Hormon ADH atau antidiuretik hormon atau hormon vasopresin adalah hormon yang berfungsi untuk meningkatkan reabsorpsi air pada tubulus distal dan tubulus ginjal sehingga menurunkan produksi urin dan produksi keringat. Dan hormon satunya adalah hormon oksitosin. Hormon oksitosin nantinya akan merangsang pengeluaran ASI dari kelenjar memae dan membantu untuk kontraksi uterus. Berbeda dengan neurohipofisis, untuk adenohipofisis dalam memproduksi hormonnya nantinya akan dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya yang pertama adalah faktor hormon di hipotalamus. Dan yang kedua adalah feedback negatif dari sel-sel target. Untuk hormon-hormon yang ada di hipotalamus yang akan membantu dalam produksi hormon hipofisis anterior, di antaranya adalah hormon thyrotropin releasing hormone. Itu nantinya akan merangsang pelepasan dari TSH dan prolaktin. Untuk TSH sendiri nanti organ targetnya atau sel targetnya itu ada di tiroid dan prolaktin itu ada di kelenjar mamae. Selanjutnya ada hormon corticotropin releasing hormone. Itu nantinya akan merangsang pelepasan ACTH yang nantinya untuk sel target dan organ targetnya itu ada di korteks adrenal. Selanjutnya ada gonadotropin releasing hormone. Gonadotropin releasing hormone nantinya akan merangsang pelepasan FSH dan LH. Itu nantinya organ targetnya itu ada di testis di pria dan ovari pada wanita. Selanjutnya ada growth hormone releasing hormone, yaitu nantinya akan merangsang pelepasan hormon pertumbuhan. Itu nanti organ targetnya ada di seluruh tubuh. Selanjutnya somatostatin atau growth hormone inhibiting hormone. GHIH itu nantinya kebalikan dari releasing, ini inhibiting, yaitu menghambat pelepasan hormon pertumbuhan dan TSH. Dan selanjutnya untuk prolaktin releasing peptida itu nantinya akan merangsang pelepasan dari prolaktin itu sendiri. Nantinya itu organ targetnya di kelenjar mamae atau kelenjar susu. Untuk dopamin atau prolaktin inhibiting hormone atau PIH itu nantinya akan menghambat atau menginhibisi perlepasan prolaktin yang nantinya organ targetnya ada di kelenjar mamae. Jadi secara simpelnya untuk hormon releasing dari hipotalamus ini nantinya akan memberi efek sekresi ya, untuk memberi efek atau mengatur sekresi dari hormon yang ada di hipofisis anterior ya. Ada TSH, ada ACTH, ada EWSH dan LH, ada GH, hormon pertumbuhan, ada perlepasan prolaktin. Seperti itu. Oke, mari kita kembali ke daerah-daerah nukleus yang ada di hipotalamus. Hipotalamus adalah daerah dari nukleus yang terletak di bawah talamus dan dibatasi oleh sulcus hipotalamika. Nah, hipotalamus sendiri meskipun kecil, dia merupakan pusat pengaturan dari sistem otonom yang ada di tubuh. Dan dalam kaitannya dengan endokrin, nukleus yang ada di hipotalamus ini dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu ada kelompok anterior atau kelompok rostral, keduanya ada kelompok tengah atau kelompok tuberal, dan yang ketiga ada kelompok posterior atau kelompok mamilar. Dan untuk kelompok anterior atau kelompok rostral itu nantinya akan mensintesis hormon-hormon yang akan disekresi ke neurohipofisis. Sedangkan untuk nukleus yang ada di tengah atau tuberal nantinya akan mengendalikan sekresi-sekresi hormon yang ada di
adenohypophysis atau pituitary anterior. Sedangkan kalau yang kelompok belakang atau mamilar nantinya akan diaktifkan oleh rangsangan simpatis. Untuk nukleus-nukleus yang berada di kelompok anterior diantaranya adalah nukleus preopticus dan nukleus paraventricularis dan nukleus supraopticus. Dan untuk nukleus-nukleus yang berada di kelompok tengah atau kelompok tuberal diantaranya adalah nukleus dorsomedialis dan nukleus ventromedialis. Dan untuk nukleus yang berada di daerah posterior atau mamilar diantaranya ada nukleus posterior dan ada nukleus mamilar yang nanti letaknya berada di dalam korpora mamilaria, seperti itu. Selanjutnya adalah vaskularisasi dari hipotalamus. Pertama adalah dari arterinya. Untuk arteri yang memperdarahi hipotalamus diantaranya ada arteri cerebral posterior, ini bagian dekstra karena dari penampang dekstra. Selanjutnya ada arteri cerebral anterior, ada arteri komunikata atau komunikata anterior, dan ada arteri komunikata posterior. Dan untuk venanya adalah merupakan cabang-cabang dari vena cerebral anterior dan cabang dari vena basalis.